Perkenalkan, nama saya Wahyu Trisno Mukti dari kelas AKT 23A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi kombinasi bisnis. Nah, jadi kombinasi bisnis itu merupakan suatu prosedur di mana satu entitas memperoleh kendali atas satu atau lebih bisnis lain. Hal ini biasanya terjadi melalui mekanisme seperti akuisisi, merger, atau konsolidasi. Dalam praktiknya, kombinasi bisnis dilakukan untuk menggabungkan kekuatan operasional, memperluas pangsa pasar, atau mengakses sumber daya baru yang tidak dimiliki oleh masing-masing entitas secara terpisah. Kombinasi ini menciptakan entitas yang lebih besar dan kompetitif di dalam pasar. Secara umum terdapat beberapa bentuk kombinasi bisnis. Merger adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu entitas yang baru. Sementara akuisisi terjadi ketika suatu perusahaan membeli sebagian besar saham atau aset perusahaan lain sehingga mendapatkan kendali kendali atasnya. Nah, konsolidasi adalah bentuk lain dari merger, di mana dua atau lebih perusahaan melebur untuk membentuk perusahaan baru dengan identitas atau hukum dan kepemilikan baru. Selain itu, joint venture atau usaha patungan juga bisa dikategorikan sebagai bentuk kombinasi bisnis di mana dua perusahaan bekerja sama dalam proyek tertentu dengan kepemilikan dan tanggung jawab bersama. Nah, tujuan dari kombinasi bisnis sendiri ada sangat beragam. Ada beberapa perusahaan melakukannya untuk mencapai skala ekonomi yang lebih besar, mengurangi biaya produksi, atau memperluas distribusi pasar. Lainnya mungkin ingin mendiversifikasi produk atau layanan mereka, memperoleh teknologi baru, atau mempercepat pertumbuhan perusahaan melalui sinergi operasional. Kombinasi bisnis juga seringkali digunakan untuk meningkatkan posisi kompetitif suatu perusahaan dalam industri tertentu. Nah, proses kombinasi bisnis umumnya dimulai dengan identifikasi target perusahaan yang akan digabung dan atau diakuisisi. Setelah itu dilakukan proses diligence, yaitu pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi keuangan, operasional, dan hukum perusahaan target. Langkah selanjutnya adalah bernegosiasi dan penentuan nilai wajar transaksi, penyusunan perjanjian, serta persetujuan dari pihak internasional dan regulator terkait dengan kesepakatan tercapai. Dilakukan pencatatan akuntansi berdasarkan prinsip berlaku. Dalam akuntansi, kombinasi bisnis harus dicatat menggunakan metode akuisisi standar akuntansi yang berlaku di IFRS 3 dan PSAK 22. Metode ini melibatkan pengidentifikasian pihak pengakuisisi, penentuan tanggal diakuisisi, pengukuran imbalan yang dialihkan, serta pengakuan atas teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih pada nilai wajar. Selisih antara nilai imbalan dengan nilai wajar dapat akan diakuisisi sebagai goodwill, atau jika imbalan lebih kecil maka keuntungan dari pembelian dengan diskon. Nah, goodwill ini sendiri timbul dari kombinasi bisnis mencerminkan nilai lebih yang dibayar oleh pihak pengakuisisi atas manfaat ekonomi masa depan yang tidak diidentifikasikan secara terpisah. Goodwill tidak diamortisasi, tetapi diuji penurunan nilainya secara tahunan. Jika nilai tercatat goodwill melebihi nilai terpulihkannya, maka harus diakui untuk rugi penurunan nilai dalam laporan keuangan. Nah, meski menawarkan banyak keuntungan, kombinasi bisnis juga memiliki tantangan. Proses integrasi dua budaya perusahaan yang berbeda seringkali memicu konflik internal. Selain itu, perbedaan sistem informasi, kebijakan manajerial, struktur bisa menjadi hambatan serius. Tidak jarang ada juga resistensi dan karyawan atau pemegang saham perusahaan diakuisisi. Dari sisi hukum, regulasi yang kompleks juga bisa memperlambat atau menggagal proses kombinasi bisnis. Baik, mungkin sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih.